Siang ini saya akan menyampaikan ada satu pengungkapan perkara mafia tanah. Dari kemarin teman-teman memang sudah ramai, kemudian juga sudah mewawancari langsung pelapornya yang merupakan salah satu public figure ya. Jadi Nirina Zubir ini adalah salah satu anak daripada korban atas nama almarhum Cut Indra Martini. Ini adalah ibu korban almarhum, memiliki 6 orang, ada 1, 2, 3 anak yang melaporkan ke Polda Metro Jaya bahwa adanya dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik keterangan palsu ke dalam akta otentik yang asli. Kemudian juga di sini ada penggelapan dan pencucian uang. Jadi ancaman di pasal 263, 264, 266 serta 372 dan pasal 34 dan 5 Undang-Undang RI nomor 8. Dari hasil laporan tersebut kemudian didalami oleh penyidik, berhasil mengamankan 3 orang pelaku. 3 orang pelaku yang kita amankan ini, ada 2 orang ini adalah suami istri yang merupakan mantan asisten rumah tangga daripada si korban atau almarhum. Kemudian satu lagi tersangka adalah notaris. 3 yang sudah ditahan, 2 ini masih dalam pemeriksaan. Kemungkinan akan ada lagi nanti tersangka lain, ini masih kita lakukan pendalaman karena ini akan berkembang lagi ya. Dari ada 6 sertifikat, 1 dirubah atas nama suaminya tersangka yang laki-laki, kemudian yang 5 ini atas nama istrinya yang juga sama-sama adalah pembantu rumah tangga atau sekretaris pribadi, sekretaris rumah tangga daripada almarhum sendiri. Kemana hasilnya? Ini yang kemudian dia gadaikan lagi ya, setelah sudah berubah dengan mengajak 1 notaris untuk membantu para pelaku ini, kemudian berubah sertifikat atas nama kedua orang ini, kemudian digadaikan lagi. Ada yang 1,3 miliar, ada yang 1,5 miliar. Ini yang kemudian dipakai oleh para pelaku ini dengan dibagi rata. Ini adalah pertemuan pertama saya setelah orang-orang di belakang saya ini menjadi tersangka dan akhirnya ditahan. Khususnya adalah kepada ya saudara Riri yang ibu saya selamatkan dari keluarga tirinya yang tidak menerima dirinya, dibawa ke rumah ibu saya, diberikan pekerjaan yang layak. Ini dia orangnya. Berat sekali hati saya untuk hari ini ketemu sama dia, dan tidak ada sedikit pun dia sampai detik ini niatan untuk memohon maaf. Jalan aja menatap mata saya dengan sebegitunya. Even sudah di saat seperti ini kamu masih berani menatap mata saya seperti itu. Saya setengah hati di sini, setengah bisa bernafas di sini bersama keluarga, dikarenakan saya sudah sedikit tenang bahwa mereka sudah dijadikan tersangka dan sudah ditangkap. Ini suami istri yang tadi sudah ditahan. Sampai detik ini tangan saya masih bergetar karena itu apa ya, sakit hati ya Mbak ya, sakit hati sekali. Kenapa saya emosi sekali? Karena saya tahu ibu saya belum pernah sekalipun menikmati hasil dari jerih payahnya Pak. Ibu saya kemana-mana masih naik kereta, masih naik angkot. Tapi beliau-beliau ini yang punya mobil baru, bisnis baru. Untuk itu saya juga ingin diproses juga mengenai bisnisnya. Apakah bisnis frozen food yang dia jalankan sekarang sudah ada sampai 5 cabang. Ini merupakan hasil dari uang jerih payah ibu saya. Apa?
Tidak merasa lelah? Ya pasti enggak lah, karena memang tidak, dan kami juga punya satpam atau security di rumah yang bisa membuktikan bahwa dia tuh kegeeran aja. Karena sebenarnya saya naro, dia tuh masih saya kasih kesempatan untuk tinggal di kosan ibu saya tanpa bayaran apapun. Dari awal kami masih ada niatan untuk menyelesaikan ini secara kekeluargaan, itu pun tidak diterima. Saya juga sebenarnya dari awal tadinya nggak pengen gitu ya terlalu melibatkan bapak saya yang sudah 82 tahun gitu kan. Karena kami menghindari kondisi fisik atau kesehatan yang menjadi mengganggu gitu. Tapi akhirnya kami sepintas kami tetap ceritakan. Bapak juga sudah menyerahkan, ya udah kalian jalankan, selesaikan. Tapi kami juga nggak bisa ngomong terlalu detail karena ya sudah terbukti. Akhirnya kemarin ada pikiran sedikit, akhirnya sekarang beliau lagi ada di rumah sakit gitu. Jadi memang kondisi ibu saya waktu beliau minta tolong untuk disuruh minta tolong urusin suratnya, itu memang usia mama saya tuh udah pada usia yang ada lupanya. Ibu saya sudah meninggal 2 tahun yang lalu, dan berat buat saya karena saya tahu ibu saya tuh meninggal tidak tenang. Karena saya punya not ditulis sama ibu saya, kalau ibu saya tuh ditulis uang aku ada, tapi pada kemana ya gitu. Terus surat-surat kok belum kelar-kelar ya, minta tolong sama Riri, kok belum kelar-kelar gitu. Saya masih ada sakit di hati saya karena di sini urusannya adalah orang terdekat gitu kan, terdekat dari ibu saya yang melakukan ini, itu satu. Dan yang kedua adalah saya sakit hati dan saya pengen sekali kasus ini dikawal, dikarenakan ada sangkut pautnya dengan orang-orang yang mengerti hukum tapi menyalahgunakan wewenangnya mereka gitu loh. Adalah notaris di sini yang menurut PPAT, menurut saya di sini adalah menyalahgunakan kewenangannya mereka gitu loh. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.